Setelah Asmaul Husna kemarin, Bu Iva melihat Mas Ardi masih di lapangan, tidak masuk ke kelas. Kenapa? Capek. Kenapa kok capek? Berdirinya lama. Oh, Mas Ardi itu capek karena berdirinya lama. Iva juga kalau berdiri terlalu lama juga pasti akan merasa capek, dan itu wajar. Sebagai manusia kita merasa capek. Nah, sekarang Mas Ardi, Bu Iva panggil di sini, kita ngobrol bareng mencari solusi bagaimana agar Mas Ardi tidak merasa capek setelah membaca Asmaul Husna. Siap ya? Oke. Jadi apa yang dilakukan Mas Ardi setelah membaca Asmaul Husna di lapangan itu? Duduk-duduk sambil bermain. Oh, jadi begitu. Mas Ardi pasti punya alasan nih, kenapa kok Mas Ardi setelah membaca Asmaul Husna duduk-duduk di lapangan? Oh, capek berdiri, kemudian membaca Asmaul Husna. Nah, apakah membaca Asmaul Husna terlalu lama? Tidak. Terus, jadi apa yang membuat lama itu? Berdirinya lama. Kenapa kok berdirinya lama? Karena tidak langsung berbaris. Terus ngobrol dulu sama teman. Oh, jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita kan punya kesepakatan nih. Kalau setiap hari Kamis, oh iya, kalau setiap hari Kamis itu pelajarannya adalah agama. Waktunya setelah membaca Asmaul Husna. Jadi kalau setelah membaca Asmaul Husna, Mas Ardi harus bagaimana? Masuk ke kelas. Apakah Mas Ardi sudah melakukannya kemarin? Belum. Kenapa? Capek berdiri tadi ya. Oke. Nah, kalau Mas Ardi tidak langsung masuk ke kelas, berarti Mas Ardi sudah mencerminkan kesepakatan kita belum? Belum. Nah, sekarang bagaimana caranya nih agar Mas Ardi bisa mencerminkan kesepakatan kita yang setiap hari Kamis setelah membaca Asmaul Husna harus masuk ke kelas apa? Mengikuti pelajaran agama. Nah, biar tidak merasa capek ketika membaca Asmaul Husna, kira-kira bagaimana Mas Ardi? Bagaimana biar pembacaan, biar ketika berdiri tidak terlalu lama, itu kira-kira bagaimana? Tidak bercanda dengan teman. Nah, kalau Mas Ardi tidak bercanda dengan teman dan langsung membaca Asmaul Husna, kira-kira berdirinya lama enggak nanti? Tidak. Oke. Kalau sudah berdirinya tidak lama nih, kira-kira Mas Ardi masih merasa capek enggak? Tidak. Kalau sudah tidak merasa capek, Mas Ardi ngapain? Masuk ke kelas. Bentar ya. Jadi besok kalau sudah Asmaul Husna langsung berbaris, ya, tidak usah bercanda dengan temannya, biar berdirinya tidak terlalu lama dan tidak bikin capek. Kalau tidak capek bisa langsung masuk ke kelas mengikuti apa? Pelajaran agama. Pintar sekali. Bisa ya Mas ya? Oke, sekarang Mas Ardi boleh masuk ke kelas. Oke, silakan. Saling dulu sudah gitu ya. Oke, makasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat siang dan bertemu kembali dalam suasana sehat walafiat. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan pagi hari ini dan menjelang siang ini bisa berkumpul di ruangan guru SD Negeri Ngajaran Ismail 1 tidak ada halangan suatu apapun. Dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dari Bapak Ibu semua berkenan untuk dilaksanakan kegiatan diseminasi oleh Ibu Iva Nimakul Baroroh dan BG yang akan dilaksanakan di ruangan ini. Begitu, mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan semoga di awal ini kita bisa menggali ilmu dari yang dilaksanakannya kegiatan diseminasi oleh Bu Iva. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Iva Nimakul Baroroh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Pada pagi menjelang siang hari ini saya akan melakukan aksi nyata yang merupakan kegiatan dari komunitas belajar kita SD Negeri Ngajaran 01, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu membuat aksi nyata. Dan untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar acara pada pagi menjelang siang hari ini berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke Bapak Ibu semuanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Iva Nimakul Baroroh. Bapak Ibu pasti sudah mengenal karena kita satu sahabat pendidikan Bapak Ibu.
Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dan ada juga Bapak Mulyo Tekun yang merupakan fasilitator dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kemudian ada juga Ibu Alfra Bekti SPD yang merupakan pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan diseminasi kita kali ini adalah yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep inti budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian nanti ada juga disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian ada juga kerja keras dan segitiga restitusi. Dan untuk materi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri apa saja ya? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, inovatif, dan juga mandiri. Bapak Ibu pasti sudah hafal semuanya ini. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai seorang guru yang telah kita lakukan itu biasanya ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Kita mengontrol murid itu harus bagaimana, harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan ada juga ilusi bahwasanya kita sebagai seorang yang dewasa, guru itu kan orang dewasa ya, memiliki hak untuk memaksa anak didik kita. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang itu memiliki pandangan yang sama dengan kita. Padahal sebenarnya bagaimana nih Bapak Ibu? Kita kan orangnya berbeda, pasti memiliki karakter yang berbeda. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita anak kembar saja, pasti pemikirannya berbeda. Apalagi kita ya sebagai seorang guru, sebagai seorang murid juga, itu pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Setiap orang tidak mungkin memiliki pandangan yang sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat bahwasanya kalau murid melakukan kesalahan, itu pasti kita menganggap bahwa mereka itu memiliki perilaku buruk. Nah, sebenarnya kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak didik kita ketika membuat kesalahan sebenarnya pasti ada alasannya kenapa mereka berbuat demikian. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang kalau dalam teori kontrol, bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat wujudan gagal. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian dalam stimulus respon juga ada model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir tidak ada menang kalah, tapi semuanya menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita berusaha bagaimana anak-anak itu berbuat sesuatu itu berasal dari dalam dirinya, tidak karena takut kita hukum,
tidak karena ingin mendapatkan hadiah yang kita berikan, tapi memang benar-benar mereka melakukan suatu perilaku baik yang disiplin itu berasal dari diri mereka sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sangat familiar, yang sudah sangat kita kenal itu ada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kreatif. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan yang universal yang sudah kita kenal selain di profil pelajar Pancasila ya. Itu ada peduli, bekerja sama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan, baik dan rendah hati dan juga toleransi. Nah, sebagai seorang manusia itu kita memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada juga penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, sebagai seorang guru kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari murid kita. Yang pertama, itu kebutuhan dasar bertahan hidup, seperti contohnya makan, minum, tempat tinggal, merasa nyaman, merasa aman, sehat, itu merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan dasar kasih sayang dan merasa diterima, seperti contohnya kita merasa diterima, kemudian kita dipedulikan, bekerja sama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian ada juga kebutuhan dasar kekuasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada juga kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kalau anak didik kita atau murid-murid kita itu melakukan suatu perilaku, misalkan membuat kesalahan atau melanggar peraturan atau kesepakatan kelasnya masing-masing, mereka pasti memiliki kebutuhan dasarnya. Dan kita sebagai seorang guru harus mengetahui sebenarnya kebutuhan dasar mereka itu apa. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, kita bisa membantu untuk mengatasinya. Selanjutnya Bapak Ibu ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contoh dalam pertanyaan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini contohnya misalkan murid kita tidak membawa hasduk, pasti mereka membawa hasduk itu apakah karena motivasi internal ataukah eksternal. Kalau misalnya dia membawa hasduk karena takut kita hukum misalnya, nah itu berarti motivasi anak didik kita membawa hasduk karena motivasi eksternal, karena takut kita hukum atau takut nanti diejek oleh teman-temannya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dalam pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi, misalnya anak didik kita nih membawa hasduk karena nanti akan diberikan jajan oleh dia misalnya. Berarti kan dia membawa hasilnya itu karena motivasi eksternal, karena dia ingin mendapatkan dikasih hadiah oleh dunia. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi internal dan juga dari disiplin positif. Jadi kalau anak didik kita
membawa hasil karena mereka merasa bertanggung jawab. Oh, karena ini hari pramuka, jadi saya harus membawa hasil. Berarti motivasi anak didik kita karena memakai hasil itu berasal dari dari dalam dirinya, dari atas kesadarannya mereka sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba dan murid tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Kemudian ada konsekuensi. Ini terencana, sudah disepakati, dibuat oleh sekolah, ada sanksi jika melakukan pelanggaran. Dan juga ada restitusi, merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, hukuman ini, kalau tadi misalnya anak didik kita ini tidak membawa hasil, nah itu kan sifatnya satu arah. Kita menghukum murid. Kalau sudah murid tidak bisa membela diri karena mereka paham, oh karena saya tahu kesalahan saya yaitu tidak membawa hasil. Nah, kalau konsekuensi misalnya saya mengotori kertas teman saya, jadi saya harus mengganti. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, mereka tahu, oh karena saya berbuat salah ya pasti ada konsekuensinya, harus ada yang saya lakukan. Nah, kemudian kalau restitusi ini akan saya jelaskan di bagian terakhir di Bapak Ibu. Selanjutnya, sebagai seorang guru kita memiliki kontrol. Dan ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, jadi nanti kita pikirkan kira-kira kita ini posisi kita sebagai seorang guru itu ada di mana. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada membuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ada beberapa pernyataan yang itu merupakan posisi dari seorang guru. Apabila kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti posisi kita adalah sebagai membuat orang merasa bersalah. Terus kalau kita mengatakan pada murid kita, kamu tidak pernah benar dalam melakukan beberapa hal, itu merupakan posisi kita sebagai seorang penghukum. Terus ada lagi, ayolah lawan demi bapak atau ibu. Nah, ini posisi kita adalah sebagai seorang teman. Nah, apabila kita mengatakan apakah kamu mau mendapatkan sedikit hutang hari ini, berarti posisi kita adalah sebagai seorang pemandu. Kemudian jika kita mengatakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Dan kamu selalu yang paling akhir, itu merupakan posisi kita sebagai seorang sebagai seorang penghukum, bagaimana sih kira-kira jika kita sebagai posisi kita sebagai seorang guru adalah sebagai penghukum, itu adalah seseorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam. Contohnya nih, patuhi aturan saya, atau awas kamu kalau enggak hasil atau kamu enggak berladasi, akan saya suruh kamu keliling lapangan. Itu merupakan posisi. Kalau kita berbuat demikian, berarti posisi kita sebagai seorang guru adalah sebagai seorang ada yang melakukannya? Ada ya. Mudah-mudahan setelah diseminasi ini kita tidak melakukannya lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara kita. Kamu kalau nggak manut Pak Guru atau kalau kamu nggak manut Ibu Guru, ya kamu salah. Nah, itu adalah posisi seorang guru sebagai seorang penghukum. Iya, diktator. Kemudian yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan pengeningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat begini? Jadi misalnya
Bapak Ibu muridnya berbuat salah tidak mengerjakan PR. Aduh Nang, kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR? Padahal Bu Iva sudah memberitahukannya berkali-kali. Bu Iva sudah mengirimkan kita di grup WA juga. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu? Nah, itu merupakan posisi seorang guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri bahwa dirinya itu buruk. Orang lain memandang bahwa dirinya itu buruk, tidak merasa berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Jadi kalau kita berbuat demikian, murid kita tuh sebenarnya merasa bersalah karena sudah mengecewakan gurunya. Dan selanjutnya, posisi guru sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini merupakan hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayolah bantu Bapak demi Bapak, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali tidak apa-apa, nanti Ibu yang membereskan. Namun baiknya itu hubungan kita dengan murid itu baik, ya, hubungan kita dengan murid kita itu baik. Murid tidak merasa takut dengan kita, itu positifnya. Tapi dalam posisi sebagai guru, sebagai seorang teman, itu ada negatifnya. Negatifnya adalah dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, murid merasa kekecewaan dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, contohnya ini, saya sebagai guru agama, kemudian Bumi sebagai guru kelas. Kalau biasanya Bumi dengan muridnya itu selalu membantu dan berusaha untuk memposisikan diri sebagai seorang teman. Nah, pada suatu hari ketika saya membutuhkan bantuan atau dalam proses pembelajaran mata pelajaran saya yaitu agama, murid tidak mau, enggak mau. Biasanya saya yang bantu itu Bumi, bukan Bu Iva. Jadi posisi teman itu positifnya adalah hubungannya itu baik. Antara guru dengan murid itu baik, murid merasa diterima oleh guru. Negatifnya, tidak kepada semua guru murid itu berlaku demikian, hanya kepada guru-guru tertentu saja. Atau ketika Bapak Ibu guru sudah tidak mau membantu lagi atau misalkan membuat kesalahan, tidak mentolerir lagi, maka anak didik kita atau murid kita sudah merasa kecewa. Nggak mau soalnya Pak Wahyudi atau Bumi sudah nggak mau bantu saya lagi, sudah saya tidak mau melakukannya lagi. Nah, seperti itu kalau posisi kita sebagai seorang teman. Selanjutnya, posisi guru sebagai seorang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, dan biasanya pertanyaannya seperti apa? Contoh pertanyaannya, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, sebagai seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar chat, dan sebagainya. Dan posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ketika kita memastikan diri sebagai seorang pemantau, kita itu sudah memiliki data lengkap. Jadi ketika anak didik kita membuat suatu kesalahan atau melanggar peraturan, kita selalu mengingatkan peraturannya apa toh. Kalau setiap hari Senin ada acara apa, kegiatannya apa, upacara Bu. Nah, kalau upacara berarti harus menggunakan atribut lengkap. Itu peraturannya kan. Pasti kita menekankan seperti itu. Ada data yang akurat sebagai bahan kita dalam treatment kita. Selanjutnya, posisi
Guru sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun sebagai pemantau. Jadi manajer itu memiliki dua posisi, sebagai teman juga, sebagai pemantau juga. Jadi bisa jadi dalam waktu tertentu pada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun kolaborasi dari murid dan juga guru untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Kata-kata pertanyaannya ini sebagai seorang manajer adalah apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, dan jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya, dan sebagainya. Nah, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun tugasnya adalah untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sebagai seorang manajer, bukan memisahkan murid dari kelompoknya, namun mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Jawabannya adalah dalam pembentukan. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal dan pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah penjelasan. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita karena sudah membahas tentang keyakinan kelas, kita membahas tentang tahapan segitiga restitusi. Dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Dalam tahapan yang pertama, itu kita menstabilkan identitas. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah itu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dalam segitiga restitusi ini ada dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru yang dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk mengetahui implementasi dari segitiga restitusi, izin Bapak Ibu untuk menunjukkan video tentang implementasi dari segitiga restitusi. Tahap-tahapannya seperti apa? Setelah Asmaul Husna kemarin, Bu Iva melihat Mas Adi masih di lapangan, tidak masuk ke kelas. Kenapa? Capek. Kenapa kok capek? Berdirinya lama. Oh, Mas Adi itu capek karena berdirinya lama. Iva juga kalau berdiri terlalu lama juga pasti akan merasa capek. Dan itu wajar. Seperti manusia kita merasa capek. Nah, sekarang Mas Adi di panggil di sini, kita ngobrol bareng mencari solusi bagaimana agar Mas Adi tidak merasa capek setelah membaca Asmaul Husna. Siap ya? Oke. Jadi Mas, apa yang dilakukan Mas Adi setelah membaca Asmaul Husna di lapangan? Duduk-duduk sambil
bermain. Oh jadi begitu. Mas Adi pasti punya alasan nih, kenapa kok Mas Adi setelah membaca Asmaul Husna duduk-duduk di lapangan? Oh capek berdiri, kemudian membaca Asmaul Husna. Nah, apakah membaca Asmaul Husna terlalu lama? Tidak. Terus, jadi apa yang membuat lama itu? Berdirinya lama. Kenapa kok berdirinya lama? Karena tidak langsung berbaris. Terus ngobrol dulu sama teman. Oh jadi seperti itu. Oke. Nah sekarang kita kan punya kesepakatan nih. Kalau setiap hari Kamis, oh iya, kalau setiap hari Kamis itu pelajarannya adalah agama. Waktunya setelah membaca Asmaul Husna. Jadi kalau setelah membaca Asmaul Husna, Mas Adi harus bagaimana? Masuk ke kelas. Apakah Mas Adi sudah melakukannya kemarin? Belum. Kenapa? Capek berdiri tadi ya. Oke. Nah, kalau Mas Adi tidak langsung masuk ke kelas, berarti Mas Adi sudah mencerminkan kesepakatan kita belum? Belum. Nah, sekarang bagaimana caranya nih agar Mas Adi bisa mencerminkan kesepakatan kita yang setiap hari Kamis setelah membaca Asmaul Husna harus masuk ke kelas apa? Mengikuti pelajaran agama. Nah, biar tidak merasa capek ketika membaca Asmaul Husna, kira-kira bagaimana Mas Adi? Bagaimana biar pembacaan, biar ketika berdiri tidak terlalu lama itu kira-kira bagaimana? Tidak bercanda dengan teman. Nah, kalau Mas Adi tidak bercanda dengan teman dan langsung membaca Asmaul Husna, kira-kira berdirinya lama nggak? Tidak. Oke. Kalau sudah berdirinya tidak lama nih, kira-kira Mas Adi masih merasa capek nggak? Tidak. Kalau sudah tidak merasa capek, Mas Adi ngapain? Masuk ke kelas. Bentar ya. Jadi besok kalau sudah Asmaul Husna langsung berbaris, ya tidak usah bercanda dengan temannya, biar berdirinya tidak terlalu lama dan tidak bikin capek. Kalau tidak capek bisa langsung masuk ke kelas mengikuti apa? Pelajaran agama. Pintar sekali, bisa ya Mas ya. Oke, sekarang Mas Adi boleh masuk ke kelas. Oke, silakan. Saling dulu ya. Oke, makasih ya. Oke Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika anak didik kita atau murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung menghukum. Jadi kita ketahui dulu kenapa sih anak itu berbuat demikian. Dengan salah satu caranya adalah menggunakan tahapan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kira-kira kalau saya contohkan tadi kemarin Mas Adi kenapa Bu Iva ingat kok ketika setelah membaca Asmaul Husna tidak masuk ke kelas, kenapa? Kita tanyakan dulu. Oh saya tidak masuk ke kelas ini Bu, saya main-main, saya duduk, saya capek setelah membaca Asmaul Husna, saya merasa capek. Kita stabilkan dulu nih identitasnya, tidak langsung kita judge oh anak ini salah, tidak, jangan. Tapi oh iya, karena berdiri terlalu lama bikin capek. Bu Iva juga kalau berdirinya terlalu lama juga pasti akan merasa capek, dan itu wajar. Sebagai manusia merasa capek itu wajar. Tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak sudah kita stabilkan identitasnya, ya, kita validasi tindakannya, apa kesalahannya seperti apa. Kalau tadi tidak langsung masuk ke kelas tapi malah malah bermain dulu. Kita validasi, oh jadi kamu berbuat demikian itu pasti ada alasannya.
kenapa kamu tidak langsung masuk kelas, alasannya apa? Alasannya tadi dijawab oleh karena capek. Kemudian di tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau dalam pelajaran saya itu kan ada kesepakatan kalau setiap hari Kamis kita pelajarannya agama, waktunya adalah setelah membaca Asmaul Husna. Nah, ketika anak sudah mengetahui kesalahannya, kita tanyakan, kira-kira kalau kamu melakukan seperti itu dengan alasanmu yang sudah kamu sampaikan, kamu melanggar keyakinan apa, kesepakatan apa? Nah, kalau anak sudah mengetahui alasannya bahwa tindakannya salah dan sudah melanggar kesepakatan yang sudah ada, itu anak akan dengan otomatis akan mendapatkan solusi. Oh, jadi kalau sudah seperti ini, saya harus seperti ini. Tidak langsung kamu sudah tidak masuk ke kelas, kamu tidak boleh seperti ini, harus kita lakukan. Tapi kita lakukan tahapan-tahapan. Kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita sampaikan juga, kita berikan waktu anak untuk menyampaikan kesalahan, kemudian setelah anak sadar akan kesalahannya, kesepakatan apa, setiap guru itu pasti memiliki kesepakatan atau keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi kalau anak sudah mengetahui sadar bahwa keyakinan ini loh, kesepakatan ini loh yang sudah saya langgar, maka dengan otomatis anak akan mengetahui solusi atau langkah yang bagaimana yang harus dilakukan. Oke, demikian Bapak Ibu diseminasi tentang budaya positif kita pada siang hari ini. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Oh ya, silakan mungkin. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif, menurut saya itu bisa kita jadikan dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari. Jadi kita akan kembali ke posisi tenang atau pemantau, karena kita sebagai guru di tingkat sekolah dasar, pada tingkat sekolah dasar apalagi di kelas yang rendah. Jadi menurut yang kita tangani, belum ada siswa kelas rendah itu menurut saya belum siap untuk diajak berdiskusi dan atau diundang melakukan restitusi. Jadi perlu disadari tujuan akhir dari posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Oke, terima kasih Bu Min. Oke, iya betul sekali apa yang disampaikan Bu Min, bahwa sebenarnya tujuan kita adalah menjadi posisi kita berada pada tahap manajer, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwasanya kita berada atau sebagai seorang guru dalam satuan pendidikan. Apalagi kalau kita mengajar di kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan belum bisa diajak untuk berdiskusi ya. Jadi posisi kita adalah sebagai teman ataupun sebagai pemantau. Namun tetap kita memiliki tujuan bahwasanya kita sebagai seorang guru adalah posisi kita adalah berada pada tahap sebagai manajer. Jadi ketika ada permasalahan dalam pada murid kita bisa melakukan tahapan ketiga restitusi. Oke. Bapak Ibu, demikian diseminasi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu pasti sudah merasa sangat capek, sangat ngantuk karena dari kurang lebih 1 jam kita melaksanakan tahapan diseminasi. Oleh karena itu, yuk kita untuk merefresh agar tidak ngantuk, kita berdiri sejenak Bapak Ibu. Tangan di
Terima kasih Bapak Ibu diseminasi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.